Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 5 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke. Kalau aku melihat di sini dia merasa kayak sudah diabaikan atau sudah tidak diterima lagi oleh kamu, atau ya mungkin dia lihat kamu sekarang sudah move on ya, atau kamu sudah punya yang baru, atau kamu justru malah move onnya ya karena dirimu sendiri gitu ya. Kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri, fokus di karir, keuangan, cita-cita, pencapaian apapun dalam hidupmu. Intinya dia merasa kayak sudah tidak dibucinkan lagi oleh kamu, sudah tidak dicintai lagi oleh kamu, seperti itu ya. Dia merasa kayak ini cinta sepihak. Getting to know each other. Kalau aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, bahkan mungkin sebagian dari kalian ada yang masih juga cari-cari tahu keadaan dia ya. Kamu juga masih ada yang stalking di sini, termasuk ke tarot ya. Aku lihat di sini ya. Jadi kalau aku lihat di sini masih ada yang sering stalking, dia masih sering stalking kamu, dan kamu pun masih sering stalkingin dia. Free yourself, hanya saja saat ini memang fokus dia masih di keuangan ya, keuangan, abundance, karir, pencapaian hidup, kestabilan keuangan, kestabilan hidup, yang semacam itu aku lihat di sini. Intinya hal-hal yang bersifat kekayaan ya, kekayaan, dia lagi fokus di hal-hal itu. Heart to heart conversation, aku melihat di sini dia masih merasa adanya koneksi dari hati ke hati dengan kamu. Jadi dia kayak masih ngerasain kayak ada ikatan ya secara batin di antara kamu dengan dia gitu. Bahkan dia sering terkadang kalau misalkan rindu sama kamu gitu ya, dia bicara dengan hati dia bahwa dia rindu sama kamu. Nah itu seperti tersalurkan gitu loh ya, energinya ke perasaan kamu. Jadi kadang mungkin kamu tiba-tiba sering kepikiran dia, tiba-tiba kamu kok ngerasa rindu juga, atau keinget dia tiba-tiba, seperti itu ya. Itu bentuk koneksi heart to heart conversation antara kamu dengan dia. Terus juga ada apa nih, release your ex ya. Aku lihat di sini dia kayak ada dua kemungkinan di sini ya. Bisa jadi saat ini dia memang ingin melepaskan energi mantan dia, dan atau yang termasuk kamu ya, termasuk kamu, dia juga ingin melepaskan energi kamu gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Intinya di sini dia ingin melepaskan energi mantan atau melupakan mantannya, melepaskan diri dari mantannya ya. Tapi kalau aku lihat terhadap kamu, dia masih memiliki ketertarikan, bahkan dia menganggap kamu masih soulmate-nya gitu loh ya. Dia menganggap kamu soulmate, belahan jiwanya. Oke. Kita lihat lagi ceritanya seperti apa perasaan dia terhadap kamu hari ini.
Aku lihat di sini dia sempat atau mungkin saat ini pun ya dia masih menutup diri ya, menutup diri, mengevaluasi diri. Kemudian aku lihat ya dia belum belum apa ya belum belum bisa terbuka untuk membuka hati pada seseorang, mau ini dengan kamu atau dengan orang lain gitu ya. Intinya gini deh, kalau ketertarikan ya dia masih sama kamu, tapi kayak belum siap untuk melangkah ke hubungan. Kalaupun misalkan di sini enggak kok, dia sudah ada yang baru gitu ya, dia sudah bersama dengan yang lain gitu ya. Aku lihat di sini ada dua kemungkinan, itu dia jalani tanpa perasaan. Yang kedua, atau dia memang sudah bisa move on. Karena di sini aku lihat kayaknya lebih kuat ke dia belum bisa terbuka secara hati sepenuhnya gitu ya untuk menjalani suatu hubungan seperti itu, karena dia masih kayak masih sedih ya berpisah dengan kamu, masih meratapi nih. Dia kan merasa kayak ini cinta sepihak dengan kamu kan, dia masih meratapi kenapa kamu sekarang berbeda sikapnya, kenapa kamu sekarang cuek sama dia, kenapa sekarang kamu tidak peduli sama dia, seperti itu ya. Jadi saat ini tuh dia masih ngerasa kayak putus cinta gitu loh dari kamu, ada rasa trauma juga, sehingga dia saat ini masih mengisolasi diri dia dari dunia luar, memberikan diri dia waktu untuk pulih dulu dari berpisahnya dia bersama kamu. Terus itu juga aku lihat di sini dia cukup mendekam diri ya dalam kesedihan, kemudian dia akan bersiap untuk awalan baru juga dalam hidup dia. Terus juga aku lihat di sini dia siap untuk mengakhiri hubungan-hubungan yang sudah toksik, yang mana dia harus bisa sadar dan refleksi diri. Terus juga aku lihat di sini setelah dia sudah selesai dengan kesadarannya, kemudian refleksi dirinya, kesedihannya, aku lihat di sini dia bergantian untuk memulai menaruh perhatian pada kamu ya. Aku lihat di sini dia ingin membangkitkan kembali hubungan kalian, mengejutkan kembali ya hubungan kalian, atau mengejutkan kembali dirimu dengan kegembiraan, menjalani hubungan yang penuh dengan motivasi, membuat hubungan ini berhasil, seperti itu. Tapi aku melihat memang saat ini Ten of Swords, berarti kan sudah berpisah ya. Aku lihat sudah ada perpisahan, perceraian, bahkan perpisahan ini juga ternyata nggak dengan cara baik-baik. Ada kebencian di sini, entah ini dari sisi kamu atau dari sisi dia. Ada kebencian, intinya perpisahan ini nggak dengan cara baik-baik gitu ya. Karena memang perpisahan ini juga terjadi karena adanya masalah tentang ketidaksetiaan atau pengkhianatan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Terus itu juga dia orangnya terlalu dramatis ternyata ya, orangnya berdrama ternyata di sini, bahkan sampai berlomba-lomba mencari perhatian kamu, seolah-olah dia bertindak sebagai korban dalam suatu hubungan seperti itu ya. Dan mungkin ini sering sekali terjadi atau sering sekali dia lakukan selama ini terhadap kamu ya, ketika dia sudah ketika dia selingkuhin kamu, terus ternyata tidak nyaman, tidak sesuai dengan ekspektasi dia untuk mendapatkan perhatian kamu kembali agar bisa bersama dengan kamu kembali ya, dia berdrama seolah-olah dia tersakiti, seolah-olah dia tersiksa ya, tidak diperhatikan oleh pasangannya, seolah-olah dia tidak dihargai oleh pasangannya atau apalah, pokoknya berdrama untuk bisa mendapatkan perhatian kamu. Jadi seolah-olah dia korban. Kemudian aku lihat juga di sini tuh kamu udah paham ya dengan karakter dia, dengan sikap dia, dengan perilaku dia, bahkan ya kamu tahu bahwa mungkin selama ini ya karena sifatnya atau tingkah lakunya, perilakunya, apapun yang dia lakukan selama ini selalu sama, sehingga kamu udah hafal, dan kamu pun hafal juga dia selalu gagal untuk bisa berubah dari perilaku buruknya
untuk perilaku yang lebih baik gitu ya, itu selalu gagal gitu. Bahkan sampai terakhir kali kamu memberikan dia kesempatan, atau sampai terakhir kali dia bersikap yang sama ya, meminta kesempatan kah, seolah-olah dia korban kah atau apalah gitu ya, kamu juga udah nggak percaya lagi gitu. Saat ini kamu udah ngerasa bahwa alah itu hanya sebuah kecaman atau hanya sebuah permainan ya, permainan dari dia. Tapi dia selalu gagal dalam merubah perilakunya, dalam apa ya, dalam tindakan dia ya. Bahkan terakhir kali juga dia selalu gagal untuk bisa berubah. Kemudian ada Ten of Cups. Aku lihat saat ini memang fokus dia lagi ke keluarga nih ya. Entah mungkin memang keluarganya lagi ada masalah kah, atau memang keluarganya butuh perhatian dia ya, atau mungkin keluarganya ya dia mungkin lagi apa? Lagi kumpul-kumpul dengan keluarga seperti itu, lagi ada momen-momen kumpul keluarga, atau ya memang lagi fokusnya intinya keluarga deh, fokus dia lagi keluarga. Oke, kalau misalkan memang saat ini kamu dengan dia berpisah, aku lihat ada energi kayak dia ingin reuni lagi dengan kamu. Ya, bahkan dia ingin union, bersatu kembali dengan kamu. Ya, aku lihat di sini dia ingin datang lagi, reuni lagi dengan kamu, bahkan ingin bersatu kembali dengan kamu. Karena gini, terkadang ya, ketika dia lagi kumpul-kumpul dengan keluarganya, dia suka kepikiran tuh apa namanya, Oke, jadi kadang kalau dia lagi kumpul-kumpul dengan keluarganya gitu ya, dia suka kepikiran pengen gitu ya, dia berkenalan dengan keluargamu lebih intim, atau datang ke keluargamu untuk lebih dekat gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, dia ingin membawa kamu ke keluarganya untuk lebih intim atau lebih dekat dengan keluarganya, seperti itu. Two of Wands. Jadi aku lihat kayak kamu dengan dia saat ini memang benar-benar kayak udah ada perasaan hubungan ini kayak udah stuck, monoton, hubungan ini kayak udah nggak asik, hubungan ini kayak tidak menemukan apa ya, kebahagiaan lagi, kepuasan lagi satu sama lain, seperti itu. Dan aku lihat bahkan mungkin kamu atau dia atau kalian berdua memang sama-sama merasakan ada keraguan di hubungan ini ya, merasa kayak cinta yang kalian miliki selama ini satu sama lain itu seperti sudah memudar, sehingga makanya di sini menarik diri seperti itu ya. Dan bahkan di sini dia ngerasa kayak kamu sudah tidak lagi merasa terikat lagi dengan dia atau menjadi pasangan dia, seperti itu ya. Aku lihat di sini karena memang aku lihat juga karena pengaruh dari perselingkuhan ini, pilihan-pilihan yang dia miliki antara kamu dengan kekasih dia yang lain, seperti itu ya. Itu yang membuat dia itu yang membuat kamu dia lihat tuh kayak menjauh dari dia gitu ya. Terus itu juga mungkin ini karena ada yang LDR juga ya, ada yang mungkin pekerjaannya mengharuskan dia berpindah-pindah atau traveling gitu ya, atau memang ya jarak di antara kalian juga cukup jauh gitu ya. Kalau aku lihat di sini mungkin dipisahkan oleh lautan nih ya, karena di sini ada orang yang bahkan bisa sampai ada yang beda negara, karena di sini dia megang bola dunia ya, terus itu memandang ke arah lautan tuh ya. Jadi bisa jadi kalian memang jauh, ada yang beda kota, beda pulau, beda negara, seperti itu. Sebenarnya di sini aku melihat kamu dan dia selama ini berjuang untuk mengandalkan satu sama lain ya, tapi justru malah hal-hal itulah yang menyebabkan keretakan di antara kalian berdua. Kamu atau dia ini dihancurkan oleh tanggung jawab yang sangat besar, tetapi tidak ada yang mau siap untuk menunjukkan kelemahan atau kerentanan satu sama lain. Karena itu akhirnya menyebabkan gangguan di hubungan kalian tidak berjalan semulus yang apa kalian inginkan. Terus juga di sini ternyata ada beban yang tidak kalian bagi satu sama lain ya.
sehingga membuat hubungan jadinya tidak sehat ya. Mungkin memang salah satu punya beban, oh nih ada Eight of Pentacles, ada beban tentang keuangan ya. Mungkin salah satu di antara kalian, entah ini kamu atau dia, tapi hanya ditanggung sendiri, bahkan dirahasiakan ya, tidak pernah diceritakan, tidak mau berbagi dengan pasangan, maunya di apa itu namanya, ditanggung sendiri seperti itu ya. Tidak mau melibatkan pasangan karena menganggap bahwa ini kan masalah dan beban sendiri, sehingga harus menyelesaikannya diselesaikan oleh diri sendiri gitu loh ya, tidak perlu melibatkan pasangan takutnya. Sehingga juga di sini aku lihat terjadilah rasa ketidakpercayaan terhadap pasangan gitu. Maksudnya gini, ketika misalkan dia yang keadaan keuangannya tidak membaik, kemudian dia tidak cerita sama kamu, tidak berbagi ya, tidak berbagi masalah dengan kamu, sehingga seolah-olah kamu merasa bahwa kamu tidak dipercayai oleh dia, atau kamu seperti tidak dianggap oleh dia. Kamu pun bingung kenapa sikap dia berubah, kenapa tindakan dia seperti ini, kenapa dia tidak intim denganmu ya, karena dia menanggung masalahnya sendiri seperti itu ya. Jadi ini kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian, karena aku lihat di sini kemungkinan memang prinsip kamu adalah ketika kamu menjalani suatu hubungan dengan seseorang, sebaiknya ya segala sesuatunya harus saling berbagi, mau itu masalah, mau itu kebahagiaan, mau itu pilihan atau apapun, harus diceritakan, harus saling terbuka gitu ya kalau aku lihat di sini. Kemudian ternyata juga ada justice-nya reverse. Jadi bukan hanya tentang persoalan materi, aku lihat di sini ya, tapi juga persoalan tentang ada perselingkuhan yang memang pernah dia lakukan. Bahkan mungkin saat ini pun dia masih bersama yang lain ya. Aku lihat di sini ada justice-nya reverse. Jadi saat ini pun dia sudah ada yang lain, mungkin juga ini di belakang kamu pun mungkin sebagian ada yang tidak tahu bahwa dia saat ini sudah bersama yang lain, atau ya bisa dibilang selingkuh. Atau kalau misalkan kalian belum ada suatu hubungan, misalkan ya kalian baru PDKT-an, ya berarti dia sudah ada yang penjajakan dengan yang lain seperti itu ya. Intinya seperti itu. Tapi kalau aku rasa sebenarnya lambat laun kamu juga udah tahu ya, lambat laun juga kamu tahu di sini, dan mungkin ya kamu sudah tidak mau ambil pusing lagi, apalagi kalau misalkan ini sudah berulang kali terjadi ya. Aku lihat di sini kamu sudah tidak mau ambil pusing, kamu sudah tidak mau bertengkar, kamu sudah tidak mau meminta kejelasan dia lagi. Kalau memang dia ada yang lain ya sudah, kamu yang mengalah di sini, kamu yang sudah tidak mau lagi terus-terusan bertahan dengan seseorang yang toksik dan situasi yang toksik gitu. Kamu memilih untuk udah deh pergi aja gitu ya. Kamu yang sudah menyerah, kamu sudah tidak mau lagi memperjuangkannya, kamu lebih memilih untuk pergi. Tapi karena ini justice-nya reverse, aku melihat di sini dia tidak rela kamu pergi. Ya, dia merasa bahwa tindakan yang kamu ambil ini dengan pergi dari dia itu bukan tindakan yang adil untuk dia. Jadi gimana tuh? Orangnya memang egois, orangnya memang toksik ya. Mau sama yang lain, tapi juga dia nggak mau kalau kamu pergi. Ya, dia maunya ya kamu juga gitu. Jadi mau sama yang lain, mau sama kamu juga. Sedangkan di sini kamu sudah angkat tangan, kamu sudah menyerah, kamu sudah tidak mau lagi berjuang, kamu tidak mau lagi memberikan dia kesempatan. Karena ya aku bilang tadi, kamu sudah tahu, kamu sudah paham banget bahwa nih orang nggak pernah bisa berubah gitu. Ya, jadi kamu memilih untuk pergi, tapi dianya tidak rela. Hanya saja tindakan dia sekarang, aku lihat memang lagi di materi, karir, keuangan, lagi fokus di situ. Aku lihat di sini ya. Saat ini aku lihat dia memang lagi berjuang nih dengan pekerjaannya. Dia mengeluarkan semua keterampilan dia ya, keahlian dia. Pokoknya di sini aku lihat sedang benar-benar berdedikasi lah ya, berkomitmen banget dengan pekerjaan dia yang sekarang, dengan mengusahakan banget pekerjaannya sekarang. Aku lihat di sini
Dan aku melihat saat ini dia benar-benar sedang mencurahkan banyak usaha, pengabdian, perhatian pada pekerjaannya. Terus itu juga aku melihat di sini ada suatu tujuan yang ingin dia capai bersama dengan kamu, ya, dalam hubungan ini. Hanya saja untuk saat ini menurut dia, kamu dan dia sebaiknya kalian bekerja keras dulu untuk melindungi masa depan finansial kalian masing-masing terlebih dahulu, gitu ya. Karena dia lihat juga mungkin secara materi kamu lebih baik dari dia, sehingga dia pun harus bisa menstabilkan finansial dia terlebih dahulu, gitu. Karena kalau misalkan dia seorang pria, ya, dia juga berpikir bahwa ya seorang pria itu harus bisa bertanggung jawab atas dirinya, pasangannya, dan keluarganya nanti, intinya untuk masa depan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dia seorang wanita, bisa jadi mungkin memang dia seseorang yang tidak mau terlihat lemah atau tidak mau bergantung kayak gitu ya, hanya masalah perekonomian saja kayak gitu loh ya. Dia pun ingin mandiri secara perekonomian seperti itu. Atau bisa jadi ya mungkin memang dia harus menghidupi keluarganya, orang tuanya seperti itu ya, membiayai orang tuanya, adik-adiknya, bisa jadi seperti itu. Sehingga saat ini tuh dia kayak sulit untuk bisa menyeimbangkan diri dia antara pekerjaan, keluarga, pasangan, ya, percintaan seperti itu. Jadi menurut dia lebih baik atau lebih aman jika dia melajang seperti itu, atau apa ya, atau ya dia fokus dengan diri dia sendiri aja dulu gitu, nggak menjalin suatu hubungan atau tidak terpengaruh dengan cinta-cintaan dulu kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan saat ini dia bersama yang lain, bisa jadi ya mungkin fisiknya sama yang lain, tapi pikiran dan hati dia tuh yaitu ke uang, ke karir, kestabilan hidup, kestabilan finansial, materi, ekonomi yang seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat memang fokus dia saat ini adalah uang, kerja, cari kestabilan perekonomian seperti itu. Ya, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Kalau dibilang ketertarikan dan ada rasa iya, hanya saja dia udah ngerasa kayak kamu sudah cuek banget sama dia gitu. Jadi fokus dia tuangkan ke karir, pekerjaan, kestabilan hidup, terutama tentang perekonomian ya, itu gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra. Kedua belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu atau dia. Terus ini ada angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. 14. Oh ya, bulannya ada Mei, Februari, Maret, Juni, September, Juli, Desember, Agustus. Kemudian ini ada angkanya 14, 18, 1, 8, 13, 23, 6, 11, dan 12. Kemudian 22, 15, 30, 3, 2, 27, 26, 24. Kemudian sionya, sio kamu atau sio dia, situasikan aja. Ada sio kambing, sio ayam, sio anjing, sio monyet, sio ular, sio kelinci, sio tikus, dan satu lagi sio macan. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya lah antara kamu dan dia ya.
R, H, P, V, M, C, G, Z, Y, Q, N, X, F, I, S, O, D, B, K, T, L, A, J, dan U. Oke, yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.